overthinking itu adalah situasi atau sebuah kondisi yang dimana terus-menerus berulang tanpa adanya tujuan atau akhir gitu loh. Jadi ibaratnya itu kita nge-stuck di pikiran-pikiran psikis kita dan akhirnya itu bisa menimbulkan yang namanya kecemasan, stres, dan mungkin kita susah tidur. Berpikir matang juga, kita itu enggak itu masuk kepada kesehatan tubuh itu enggak. Entah kita tiba-tiba pusing atau apapun itu enggak. Psikolog tuh ada namanya psikosomatis. Nah, psikosomatis itu kayak itu yang mempengaruhi tubuh. Kalau kita overthinking pasti akan kena psikosomatis. Salah satunya ya pusing. Nah, itu bisa jadi overthinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zivers, aku Catur Wulandari. Selamat datang di Living with Z, tempat kita ngobrolin realita hidup anak muda zaman sekarang. Pernah gak sih kalian kepikiran terus hal-hal kayak gimana kalau gagal, gimana kalau orang lain gak suka, gimana kalau aku belum cukup baik? Padahal semua itu tuh cuma muter-muter di kepala kita aja. Nah, episode kali ini kita bakal bahas topik yang sering banget muncul pas mau tidur atau bahkan pas di tengah-tengah kerjaan, yaitu overthinking. Nah, kali ini aku udah ditemenin sama narasumber keren yang bakal share pengalaman, insight, dan tentu aja tips biar kalian gak terus-terusan tenggelam dalam pikiran sendiri. Please welcome Mas Hadi. Halo. Halo juga, Mbak. Kabar dulu dong, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, baik sekali. Nah, jadi Mas Hadi ini adalah demisioner HMPS Bimbingan dan Konseling Islam periode 2024. Nah, sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling Islam, Mas Hadi akrab dengan hal-hal seputar pemahaman diri dan kesehatan mental. Sebagai selain aktif di perkuliahan dan organisasi, Mas Hadi juga bagian dari Gen Z yang tentu aja sering berhadapan dengan tantangan khas anak muda, mulai dari ekspektasi, perbandingan, sampai dengan pikiran yang gak ada habisnya. Jadi pas banget nih kalau kali ini kita bakal ngobrol soal overthinking bareng Mas Hadi. Oke, kita mulai dari yang basic dulu kali ya. Oke, boleh. Menurut dari kacamata bimbingan dan konseling Islam itu overthinking itu apa sih Mas, dan gimana bisa muncul dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Jadi tentang overthinking ya. Ya. Sebelumnya mungkin saya panggil Mbaknya Mbak Catur ya gitu Ya, jadi ya boleh, biar boleh. lebih akrab gitu aja. Jadi tentang overthinking dalam kacamata bimbingan konseling itu, overthinking itu adalah situasi atau sebuah kondisi yang dimana kita tuh memiliki sebuah pikiran dan Nah, pikiran itu terus menerus berulang tanpa adanya ibaratnya tuh tidak ada tujuan atau akhir gitu loh. Jadi ibaratnya tuh kita nge-stuck di pikiran-pikiran itu tersebut hingga akhirnya itu tuh masuk kepada psikis kita dan akhirnya itu bisa menimbulkan yang namanya kecemasan, stres, dan mungkin kita susah tidur, salah satunya kayak gitu. Itu dari kacamata bimbingan konseling. kayaknya tuh Gen Z tuh lebih sering overthinking ya Mas dibanding dengan generasi sebelumnya gitu. Iya, betul. Kenapa? Karena kita Gen Z bisa disebut juga dengan sandwich generation kalau tahu, karena kita tuh dihimpit dengan yang namanya tanggung jawab dan juga eh, apa namanya kepentingan kita. Ibaratnya tanggung jawab kita sendiri sama tanggung jawab kepada orang tua. Nah, dan itu semua juga bisa berasal dari faktor dari persiapan kedua orang tua yang belum maksudnya itu belum memadai gitu loh, belum sepenuhnya bisa diberikan kepada kita. Jadi itu hanya setengah-setengah. Akhirnya kita tuh gampang sekali terkena yang namanya overthinking kayak gitu. Jadi kenapa Gen Z? Karena juga dia namanya generation, namanya itu yang tentang teknologi sekarang, atau e-generation e-teknologi. Nah, itu tuh juga karena kita bersangkut paut dengan namanya media sosial hingga akhirnya tuh tidak hanya dari lingkup-lingkup lingkungan saja, tapi media sosial yang bahkan sampai ke satu dunia. Jadi kayak gitu. Kenapa Contohnya kita gimana, bisa kayak FOMO-FOMO gitu? kayak FOMO, fear out missing, itu yang dimana kita pengen kayak orang lain tapi itu kita nggak mampu gitu loh, hingga akhirnya tuh mengakibatkan tentang yang namanya overthinking kayak gitu. Nah, jadi gimana sih biar nggak terbawa arus atau perbandingan di media sosial itu? Ya kita harus mengenal diri kita sendiri dan juga kita harus mengerti batasan-batasan yang ada pada diri kita. Itu kadang kenapa orang bisa terlalu terbawa arus, karena dia hanya mengalir tanpa melihat tentang kondisinya sendiri. Semisal kita ini berasal dari lingkungan keluarga sederhana, tapi
kita mengikuti yang namanya artis, mungkin dia tuh kayak crazy rich gitu, punya apa-apapun yang dia mau, kita juga mau kayak gitu. Dan akhirnya tuh karena kita nggak bisa mengikutinya sampai membawa kita kepada overthinking, akhirnya mengurangi kesehatan mental kita. Nah, itu juga bahaya. Berarti sebenarnya penting juga ya ngatur batas waktu buat main media sosial gitu. Penting sekali karena kalau kita nggak bisa mengatur jadwalnya, kita akan terus-menerus bermedia sosial. Dan bahayanya juga kalau media sosial kan nanti malah terjadinya pembusukan otak, yang dimana kita tuh nggak bisa berpikir dengan logis atau matang gitu loh. Eh, Karena nggak ibaratnya apa namanya, pikiran kita tuh tumpul, nggak bisa menemukan tapi kadang solusi. susah loh Mas buat kayak nge-stop scroll-scroll TikTok gitu. Memang susah karena kita harus, makanya dari susah itu kita harus bisa mendetoks gitu loh. Kita mendetoksnya itu dengan melakukan kegiatan yang di luar daripada scroll. Mungkin kita harus mencari ke hobi, entah kita hobi lari atau kita hobi baca buku. Kita harus menemukan solusi-solusi lain, atau enggak kita gunakan media seperti TikTok itu untuk menghasilkan cuan. Kan banyak sih sekarang affiliate dari TikTok Ah seperti iya itu. iya. Nah, jadi kita alihkan ke situ biar kita nggak Cari kegiatan lain biar nggak stuck betul, di biar sosmed. nggak stuck di sosmed dan hanya scrolling kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya tetap susah loh Mas kayak gitu tuh. Tetap susah, Nah, dan aslinya nggak susah kalau kita ada kemauan kayak gitu. Kalau kita nggak ada kemauan, nggak ada keinginan, itu ya kita bakal kayak gitu-gitu terus. pada akhirnya berarti tetap dimulai dari diri sendiri dulu. Betul, kita harus mulai dari diri sendiri kayak gitu. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut ke obrolan selanjutnya, kita masuk ke sesi break interaktif dulu kali ya. Nah, ini tuh ada pertanyaan dari Sobat Zivers Online, aku bacain ya. Jadi pertanyaannya tuh gimana cara bedain antara mikir matang sama overthinking. Nah ini tuh bagus banget sih menurut aku pertanyaannya Mas. Karena kadang kan overthinking itu berkaitan sama kehidupan ya. Kayak takut gagal, takut salah ambil langkah, takut ngambil keputusan yang salah gitu loh. Nah itu gimana perbedaan dan cara bedain antara mikir matang sama overthinking. Ya itu, di awal kan kita ada bahasan ya, kalau poinnya itu sama-sama berpikir, cuman bedanya kalau overthinking itu tuh hanya itu saja yang dipikirin gitu loh. Jadi kalau berpikir secara matang ya tadi ya Hmm. pertanyaannya. Nah, berpikir secara matang itu kita kayak sudah menemukan solusinya. Kita berpikir tapi kita akhirnya menemukan solusinya. Oh, semisal kita contoh yang biasa terjadi ya, mungkin kayak kita sering negur orang kayak saya yang negur Mbak Catur, mungkin kayak di jalan, Mbak Catur. Ah, Nah, ya. tapi besok tiba-tiba, besok sekali ketika saya negur lagi, Mbak Catur gak nengok. Nah, itu kalau kita overthinking pasti kita kepikiran terus, kenapa gak nengok, ada salah apa enggak. Nah, tapi kalau kita berpikiran matang, oh pasti lagi apa mungkin lagi bad mood atau gimana, jadi kita nggak terbawa apa namanya yang namanya overthinking kayak gitu. Kadang overthinking itu dimulai dari hal-hal kecil seperti itu. Saya seperti itu. Gitu. Boleh sambil diminum Mas, nggak apa-apa. Ini Mm-mm. teh. Ya, ya, siap. Jadi kan juga minum, Mbak? Tak minum Iya, ya? iya boleh. Sama. Terus gimana Mas? Ada lagi nggak cara bedanya? Bedain yang pikiran matang sama itu lagi Overthinking. overthinking. Ada lagi bedanya itu, kalau berpikir matang juga eh kita itu nggak sampai yang namanya itu masuk kepada penyakit atau kesehatan tubuh, itu nggak sampai, ibaratnya nggak sampai entah kita tiba-tiba pusing atau apapun, itu enggak gitu loh. Jadi yang dinamanya psikolog tuh ada namanya psikosomatis. Nah, psikosomatis itu kayak psikis, dari psikis ya, pikiran-pikiran itu yang mempengaruhi tubuh. Nah, itu Nah, kalau kita berpikir matang itu kita tidak akan terkena psikosomatis. Tapi kalau kita overthinking pasti akan kena psikosomatis. Salah satunya ya pusing. Itu cara bedainnya. Jadi ketika kita berpikiran tiba-tiba gara-gara mikirin itu kita pusing. Nah, itu bisa jadi overthinking. Cara satu bedainnya. Tapi
Tapi ada loh Mas yang bilang kayak ya gimana aku tuh emang gini orangnya mikiran. Lah itu tuh Mm. sebenarnya masuk ke kepribadian atau pola pikir yang salah aja gitu jadinya. Kalau itu pola pikir yang salah sih kalau menurut saya ya. Ya. Karena kita itu sama Allah kan dikasih akal untuk berpikir. Hmm. Nah, kita itu sebisa mungkin berpikir yang harus ibaratnya eh kita jalani aja gitu loh. Kita ibaratnya salah satu ngedikan dari ulama kan, contoh kayak Gus Bah itu kita nggak perlu memikirkan apapun yang di luar kendali kita. Contoh kayak rezeki, kita kan nggak bisa aku besok makan apa ya, aku besok makan apa, itu gak usah dipikir gitu loh, karena itu semua sudah ada yang ngatur. Tapi tentang bagaimana cara kita berusaha hari ini untuk sekiranya besok kita makan gitu loh. Gitu. Jadi lebih kepada diri kita yang saat ini daripada untuk kita yang masa depan, karena kalau kita saat ini sudah siap pasti masa depan juga akan sudah siap Oke, gitu. kalau aku sebenarnya juga penasaran nih Mas, kalau boleh jujur Mas Hadi pernah nggak sih ngalamin di fase overthinking yang bener-bener ngaruh banget ke hidup Mas Hadi? Overthinking ya, di realita saya itu Ya. pernah sih, namanya juga kan kita sama-sama manusia pasti pernah merasakannya. Cuman bagaimana cara kita untuk bisa meredam itu semua, itu mungkin setiap orang tuh ada yang bisa ada yang belum bisa. Nah, dulu saya sempat pernah sekali overthinking ketika masih awal-awal kuliah. Jadi Maba. maba itu sering banget kita bukan kita sih, maksudnya saya pribadi itu berpikiran kayak besok ini kuliahnya kayak gimana. Jadi kayak terlalu dipikir gitu loh. Kayak ibaratnya ya kayak belum siap aja, kok tiba-tiba kuliah nanti kayak gimana, teman-temannya kayak gimana. Nah, akhirnya mempengaruhi kondisi fisik saya, kayak pusing, terus kayak Ya, sampai kayak diare gitu kayak juga. gitu. Iya, bisa bisa sampai kayak gitu kan, psikosomatis kayak gitu. Jadi dari Eh, psikis masuk ke fisik kayak gitu, bisa mempengaruhi juga. Terus ada yang berubah nggak jadinya setelah Kak Adi ngelewatin itu? Alhamdulillah berubah setelah saya masuk kepada BKI, ibaratnya juga dari bantu apa, juga dari dosen-dosen, kan dosen-dosen kan juga menasihati sih. Nah, itu akhirnya membuka pola pikir saya pribadi, dan akhirnya seiring berjalannya waktu sudah bisa mengendalikan apa itu yang namanya overthinking kayak gitu. Berarti yang dilakukan Mas Hadi saat di fase itu? Apa ya? Kayak kita maksudnya saya kayak jalan-jalan itu yang kalau dari saya pribadi ya, semisal banyak pikiran itu ya saya gunakan untuk jalan-jalan, karena saya tidak memiliki hobi entah membaca buku atau lain-lainnya, itu tidak punya. Jadi bisanya ya cuma jalan-jalan refreshing sebentar, akhirnya ya alhamdulillah sudah lumayan lah kayak gitu. Kita kalau saya itu eh semisal overthinking, menjauhi apa yang menjadi penyebab overthinking gitu. Misalnya, Misalnya ya kayak ada tugas kuliah nih, ya. Terus, kita mau UTS, tapi sebelum UTS itu kita disuruh buat praktek. Mungkin contoh aja kayak di BKI ada praktek konseling. Nah, itu setelah apa, sebelum H-1 praktek itu saya gunakan untuk menghindar dari yang namanya praktek itu dulu, kita jauhi dulu. Jadi biar eh, stimulus kita berhasil apa namanya perbaiki apa ya, terperbaiki lagi emosi kita, dapat refreshing regulasi. dulu. Refreshing dulu biar sekiranya pikiran itu tuh nggak panas gitu loh tentang mikirin praktek, karena kalau dipikirin tok Ah, tanpa dilakukan nih cari angin di bisa. luar dulu biar Mm-mm. pikirannya nggak stuck di situ-situ aja. Betul, cari-cari pikiran apa di luar dulu, cari angin, siapa tahu dari kita keluar itu kan kadang juga tiba-tiba ada ide yang muncul gitu loh. Jadi ya itu sih yang saya lakukan. Nah, kalau ada tips-tips lain buat bisa menghindari overthinking dari Mas Hadi? Ada sih, yaitu kenali diri kita sendiri dulu. Kembali ke awal, kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita tuh maunya tuh apa gitu loh. Jadi kalau kita tahu maunya kita tuh apa, jadi kita tuh paham gitu loh. Jadi harus jalur-jalurnya tuh harus kayak gini. Kita harus melewati rintangan A B C D, dan mungkin banyak lubang-lubang di depan jalan yang harus kita lompati. Kita tuh harus tahu, semisal kayak saya kan kalau ya BKI sekarang sudah semester 7. Nah, pasti itu bagi kebanyakan orang kalau dia gak bisa menjaga overthinkingnya, dia akan
hasut dan akhirnya tugas akhirnya kayak skripsi itu nggak terjalan. Tapi kalau misal kita bisa memanajemen itu, nah pasti akan berjalan mungkin kayak bimbingan terus atau kayak gimana. Nah jadi kita tuh harus kenali diri kita diri sendiri dulu. Nah setelah itu kita harus bisa memanajemen waktu kita agar tidak terjadi namanya overthinking. Dan jika kita sudah terjadi overthinking, maka kita harus jauh-jauh banget dari overthinking tersebut. Kayak jangan sampai overthinking itu memasuki diri kita gitu loh. Ibarat kayak kita tuh menolak overthinking, nggak boleh, pikiran ini nggak boleh, atau kondisi ini nggak boleh sampai memasuki diri kita, karena kita tahu bahwa itu akan menyebabkan overthinking pada diri kita kayak gitu. Tapi berarti sebenarnya overthinking itu masih manusiawi ya? Masih manusiawi karena kan kita manusia diberi akal sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana cara kita itu bisa meregulasi eh, emosi kita dan akal tersebut biar nggak Meregulasi, berlebihan, meregulasi emosi. mengelola emosi. Iya ya. Berarti tetap bisa dialihkan dengan kesibukan yang lain gitu ya, Mas? Bisa tetap. Makanya kita harus memiliki kesibukan-kesibukan lainnya. Ya mungkin contoh kecil aja kayak kita suka membaca Quran, kalau yang senang baca Quran, dan mungkin ikut pengajian dan lain-lain yang positif-positif pokoknya lah. Kayak Ada gitu. pengalaman lain mungkin selain waktu maba. Tapi waktu maba itu emang bener-bener ngaruh ya. Sangat Di ngaruh. Karena saya pribadi ikut masuk prodi bimbingan konseling Islam itu ya salah satunya untuk mencari ilmu tentang itu overthinking tersebut, dan juga ya kesehatan mental lainnya gitu. Oke, kalau Mas Hadi bisa kasih pesan buat Sobat Zivers yang mungkin lagi di rumah, yang lagi capek mikir dan lagi ada di fase overthinking, Mas Hadi bakal bilang apa? Kalau dari saya pribadi pesannya cuman nggak perlu memikirkan apa yang seharusnya nggak kita pikirkan, tapi cukup jalani saja dengan kesiapan yang matang pada diri kita pribadi gitu. Jadi kita harus siap dengan itu semua, karena yang namanya badai itu tidak berlalu tapi berlalu lalang. Silih Nah, berganti. silih berganti, dan bagaimana cara kita tuh kuat menghadapi badai tersebut kayak Jadi gitu. dijalanin aja, juga usah terlalu dipikirin sampai Mm-mm. terus-terusan Nggak ya. usah terlalu dipikir, ngapain mikirin yang seharusnya nggak harus dipikir, yang penting Tapi kita masih jalani. banyak kok tipe orang yang kayak hal sepele itu gampang banget dipikirin gitu loh, Mas. Gampang karena salah satunya apa, dia dari media sosial itu, dia karena sering nge-scroll tanpa, bayangin aja kita nge-scroll TikTok, tiba-tiba ada kata-kata yang membuat kita kayak oh iya ya aku kayak gini ya, oh iya ya aku kayak gini ya. Itu malah bahaya banget. Dia nggak bisa mengontrol pikirannya, malah nanti overthinking, malah dia akan merasakan dirinya itu kayak di posisi yang dia baca itu dari scrolling itu. Makanya kita harus bisa Ke bawah detach. arus ya jadinya. Betul, jangan sampai ke bawah arus. Hmm, cukup. Mungkin udah itu pesan yang mau Mm-mm. disampaikan. Apa ada lagi? Kalau pesan mungkin itu saja. Mungkin sedikit untuk teman-teman apa Zivers, Sobat sobat Zivers. Zivers. Nah, Hmm. kita di BKI ada namanya klinik PLK, pusat layanan konseling. Nanti kalau butuh yang namanya bimbingan konseling bisa saja langsung datang ke pusat Iya, boleh laboratorium. banget. Karena jangan tidak bercerita kalau sedang apa-apa, harus bercerita. Tapi kadang ada tipe orang yang kayak susah banget buat ngungkapin gitu loh, Mas. Jadi Mm-mm. dia overthinking tuh dipendem sendiri. Betul. Overthinking dipendam karena dia pertama dia nggak yakin dengan orang-orang. Aku cerita kayak gini bakalnya dibocorin apa enggak ya, akhirnya dipendam sendiri. Berarti gak percaya sama uh, orang Orang. di sekitarnya ini. Bisa saja mungkin dia karena dulu pernah korban bullying, atau mungkin dia dulu pernah menjadi salah satu orang yang paling dipojokkan, ibaratnya kayak paling dikucilkan, bisa jadi akhirnya dia setelah dewasa ya dia nggak mau bercerita dengan orang-orang. Berarti faktor lingkungan tuh ngaruh banget. Doh, ngaruh, nggak hanya pribadi, Iya, iya. lingkungan. Lingkungan pribadi itu ngaruh semua, beneran. Nah terus kalau kayak gitu tuh gimana?
Ya, Udah terlanjur nggak percaya sama teman-teman di sekitar dan nggak bisa ngungkapin, jadi overthinking dipendam sendiri. Solusinya? dia harus bisa menemukan sendiri kayak gitu. Ibarat orang introvert, Ah sepandai-pandainya iya, introvert. orang introvert itu dia pasti bisa meregulasi emosinya sendiri. Karena orang introvert itu salah satunya ialah dengan mencharge energinya dia. Semisal dia kayak nggak percaya orang, tapi dia tuh bisa berdamai dengan kesendiriannya. Nah itu loh, berdamai dengan Ah, kesendiriannya. gitu. Heeh. Tapi emang susah Mas kalau mau bangun kepercayaan lagi sama orang setelah ngalami itu, seperti yang disebutnya Mas tadi, mungkin bullying. Emang susah. Makanya kita harus, pokoknya kita kan manusia kan juga makhluk sosial. Jangan sampai kita memang nggak ada percaya, tapi tidak ada salahnya kita itu mengenal orang lain. Dan mungkin saja kita tuh takut kalau kita bakalnya dijudge. Kita cerita kayak gini nanti Ah bakalnya iya dijudge, ya. cerita kayak gini bakalnya dijudge. Kita nggak usah takut, yang penting kita sudah ngomong, biarin aja dia apa, dia mau menilai kita apa adanya, ya masa bodoh, biarin kayak gitu aja. Kadang ilmu masa bodoh itu juga perlu, itu yang penting. Ada satu lagi nih Mas yang aku penasaran. Pernah ngalamin hubungan tanpa status nggak ini? Hubungan apa status? Itu kan kadang bikin overthinking banget ya Mas. Ya, hubungan tanpa status ya. Kita manusia ya pernah hubungan tanpa status, karena kan itu kan hubungan tanpa status itu merupakan sebuah perasaan yang muncul ya, tapi Ya. kita tuh kayak nggak mau, nggak tahu ini tuh mau dibawa kemana gitu loh. Mungkin mungkin zaman sekarang kayak dibilang pacaran gitu ya, Ya, atau tapi sebenarnya enggak. nggak, tanya mungkin teman, mungkin juga kadang ada yang mengaku nggak teman, orang biasa gitu. Nah, akhirnya dikenal dengan hubungan tanpa status kayak gitu. Itu pernah ya, namanya kita kan manusia punya fitrah mencintai dan ingin dicintai. Nah, Wah, berarti Mas Adi punya pengalaman ini tuh. loh, kita harus memiliki pengalaman itu semua. Eh, Harus memiliki pengalaman itu semua. Nah, oh jadi sekarang gimana? Udah berlalu apa masih oh, lanjut nih hubungannya? gak tahu ya. Kayaknya enggak dulu dah. Mendingan kalau dari saya pribadi, saya pengen fokus ke karir dulu sih. Itu kan Eh, kita lihat dari fenomena-fenomena banyak bahwa yang dini-dini itu dini-dini itu memang enak di awalnya aja, tapi di akhirnya juga bakalnya apa ya, agak rusak gitu loh. Jadi itu eh hubungan tanpa status, kembali ya gitu ya, hubungan tanpa status ya dulu ya, intinya dulu pernah, tapi setelah itu, setelah saya mempelajari masuk ke PKI itu, akhirnya ya sedikit tersadarkan lah bahwa ya namanya hmm, hubungan tanpa status atau HTS dan lainnya itu hanya akan menyakiti kedua belah pihak doang gitu loh. tapi kan dari Ya awal enggak udah sih. mutusin jalanin bareng loh. Tapi kan tanpa status, kita nggak ada hubungan kayak harus gini harus gini harus Tapi gini, gak, tapi sebenarnya cuma kalau ada tanpa rasa status doang. itu menurutku sebenarnya tuh mereka sama-sama sadar kan ngelakuin itu. Tapi Atau kalau mungkin sama-sama nggak mau ngungkapin. Kalau itu, kalau dari saya pribadi saya kurang tahu ya, karena mungkin yang merasakan cuma saya doang. Kan hubungan tanpa status kan yang merasakan kan diri Iya. sendiri. Heeh. Ya, kadang kita punya perasaan ke dia tapi ternyata dia nggak punya. Nah, itu kayak gitu. Ya, Jadi ya kita harus ibaratnya ya kita harus bisa mendefense diri kita sebaik mungkin lah tentang namanya hubungan percintaan kayak gitu tuh. Memang itu juga bisa salah satu overthinking ya, ibaratnya ya. Ya itulah, semisal kita sering ketemu, akhirnya ada rasa hubungan, tiba-tiba cut off ya, bahasa ya, gaulnya ya. cut off, tiba-tiba ke Cut cut off, cet, langsung overthinking gimana. Nah itu yang Langsung patah hati sih juga. langsung mata hati juga, dan itu tuh benar-benar harus dijauhi itu. Oke, Mas Adi, terima kasih udah share pengalaman dan tips buat Sobat Zivers yang mungkin lagi capek mikir dan overthinking. Ya betul. Oke, Sobat Oke. Zivers, itu dia obrolan kita di episode Living with Z kali ini. Semoga bisa ngebantu kalian buat lebih kenal sama diri sendiri dan bisa belajar berdamai sama pikiran yang sering kali berisik. Nah, kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa follow dan share ke teman kalian yang mungkin butuh. Jangan lupa juga kasih rating biar makin banyak yang nemu podcast ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.